Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kuratu Aini dengan NIM 64225163. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Alusius Rangga Widya. Yang pertama adalah kasus pertama, analisis ekspansi internasional UMKM Indonesia ke pasar global. Ini soalnya, lalu langsung penjelasannya, pertanyaannya. Pertama, proses penyaringan pasar atau marketing screening. Lalu yang pertama ini proses penyaringan pasar dilaksanakan untuk menentukan negara yang paling potensial sebagai tujuan ekspor bagi Nusantara Coffee Indonesia dengan mempertimbangkan peluang pasar, keadaan ekonomi, kemampuan beli masyarakat, biasa konsumsi kopi, peraturan, dan tingkat persaingan. Jepang menunjukkan permintaan yang kuat untuk kopi premium specialty coffee, kemampuan beli yang tinggi, serta hubungan perdagangan yang baik dengan Indonesia dengan menjadi keuntungan utama. Walaupun terdapat regulasi yang ketat terkait kualitas dan keamanan pangan dasar, pasar Jepang tetap menjadikan untuk kopi asal tunggal seperti Gayo, Toraja, dan Kintamani. Lalu yang Amerika Serikat adalah pasar kopi terbesar secara global dengan potensi penjualan yang sangat besar, terutama melalui penjualan digital. Namun tingkat persaingan yang sangat ketat dan tinggi biaya pemasaran menjadi tantangan bagi usaha mikro kecil dan menengah yang baru memasuki pasar global. Lalu di sisi lain, Jerman juga memiliki tingkat konsumsi kopi yang tinggi dan bisa menjadi akses untuk pasar Eropa. Namun regulasi ketat Uni Eropa dan persaingan dengan negara penghasil kopi lainnya membuat proses ekspor menjadi lebih sulit. Dari hasil penyaringan pasar, Jepang dianggap sebagai negara paling pantas untuk dijadikan tujuan ekspor. Pertama, karena menawarkan potensi pasar yang besar, kemampuan beli yang tinggi, dan risiko yang lebih ringan dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Jerman. Lalu potensi permintaan untuk kopi berkualitas tinggi di Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman sangat besar karena ketergantungan pada specialty coffee terus bertumbuh. Ketiga negara tersebut juga memiliki ekonomi yang stabil dan kemampuan finansial masyarakat yang memadai untuk membeli produk kopi berkualitas. Budaya minum kopi di masing-masing negara sudah mapan, meskipun karakteristik pasar ketiganya tidak sama. Dari aspek regulasi Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman menerapkan aturan ketat mengenai keamanan pangan dan standar kualitas, sementara tingkat persaingan semakin ketat akibat banyaknya merek dan negara penghasil kopi yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Metode masuk pasar internasional yang tepat. Metode yang paling tepat yaitu sesuai dengan Nusantara Coffee Indonesia dalam memasuki pasar global adalah ekspor. Dengan adanya keterbatasan dana, ekspor menjadi strategi yang paling efektif karena perusahaan dapat memasarkan produk kopi berkualitas tinggi di luar negeri tanpa perlu membuka cabang atau melakukan investasi besar di negara tujuan. Selain itu, ekspor memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan platform digital internasional seperti Amazon, Alibaba, dan teknologi global untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan risiko yang relatif kecil. Sementara itu, metode lisensi, franchise, joint venture, dan investasi langsung asing menuntut kerjasama yang lebih rumit, memerlukan investasi yang lebih besar serta pengalaman internasional yang lebih matang, sehingga lebih cocok diterapkan setelah perusahaan mencapai tingkat perkembangan yang baik dan memiliki posisi yang solid dan di pasar global. Lalu negara yang paling layak menjadi tujuan ekspansi. Pertama, negara yang paling pantas dijadikan sebagai target perusahaan asal awal bagi Nusantara Coffee Indonesia adalah Jepang. Faktor dilihat dari faktornya: potensi besar, situasi ekonomi, kemampuan beli masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi kopi, tantangan dalam regulasi, dan tingkat kompetisi. Jepang menjadi pilihan paling ideal untuk menjadi pasar ekspor yang pertama. Negara ini memberikan peluang pasar yang signifikan dan risiko serta biaya ekspansi yang lebih rendah, sehingga cocok bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki keterbatasan finansial. Sini ada finansiasi pasar selama 3 tahun ke depan. Saya juga mendatangi Nusantara Coffee Indonesia masyarakat untuk cara perlahan menerapkan strategi penetrasi pasar di Jepang dengan memanfaatkan platform e-commerce global, berpartisipasi dalam pameran kopi dan perdagangan, serta
menjalin kemitraan dengan distributor atau kafe lokal guna memperluas jangkauan pasar. Perusahaan juga harus membangun citra merek melalui promosi secara digital, mempertahankan kualitas produk dan sertifikasi yang diperlukan, serta menunjukkan keunggulan kopi asal tunggal Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat keadaan pasar di Jepang. Argumentasinya terakhir dalam prinsip internasional, yaitu berdasarkan prinsip manajemen bisnis global, perusahaan disarankan untuk masuk pasar internasional secara bertahap guna meminimalkan risiko dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif dengan mengambil langkah awal melalui strategi ekspor ke Jepang. Nusantara Cafe Indonesia dapat mengumpulkan pengalaman di kancah internasional, membangun jaringan usaha, serta memahami permintaan pasar sebelum melanjutkan ekspansi yang lebih signifikan melalui kemitraan strategis ataupun investasi langsung di masa mendatang. Dasar teorinya ada 3, ini Charles, Philip, and John D. Daniels. Lalu kasus yang kedua itu tentang krisis energi nasional dan strategi PLN. Ini soalnya, ini kasusnya. Lalu saya langsung menjawab. Yang A, analisis lingkungan strategis. Yang pertama, lonjakan harga minyak mencapai US dollar 110 per barrel dan kenaikan harga batu bara lebih dari 40% telah mendorong peningkatan biaya produksi energi listrik. Di samping itu, inflasi di tingkat global dan pelambatan ekonomi membuat biaya impor bahan bakar serta komponen pembangkit listrik naik, yang berimbas pada meningkatnya beban operasional PLN. Yang kedua, perselisihan geopolitik dan strategi pembatasan ekspor energi dan negara-negara berhasil mengacaukan saringan pasokan energi global. Sebagai hasilnya, ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik menjadi terganggu dan harga energi di seluruh dunia harus berangkat naik. Lalu yang ketiga, nilai tukar. Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi 18.000 US dollar mengakibatkan peningkatan biaya untuk mengimpor bahan bakar, komponen serta peranti bangkit, mengingat mayoritas transaksi berlangsung dalam mata uang dolar AS. Situasi ini memperbesar pengeluaran operasional PLN. Lalu yang keempat, pengaruh energi global. Permintaan energi yang terus meningkat di seluruh dunia ditambah dengan terbatasnya pasokan telah mendorong harga minyak dan batu bara terus melambung. Akibatnya biaya produksi listrik menggunakan sumber daya fosil semakin naik dan pada gilirannya mendapat potensi gangguan pada pasokan energi utama. Lalu yang terakhir, faktor internal yang berpengaruh pada PLN. Di level nasional, PLN masih sangat bergantung pada batu bara serta mengubah bahan bakar yang impor untuk menyuplai kebutuhan listrik. Sementara itu, kebutuhan listrik tanah air terus mengalami peningkatan. Jadi saat biaya energi menguat dan pasokan terganggu, kemungkinan terjadi pemadaman listrik dan kerugian ekonomi yang semakin tinggi. Lalu ada analisis SWOT. Strength-nya, PLN mempunyai keunggulan berupa jaringan kelistrikan, distribusi tersebut tanah air, sistem transmisi dan distribusi yang luas, serta dukungan dari pemerintah yang penuh keadaan. Ini memungkinkan PLN untuk mempertahankan pasokan listrik untuk masyarakat dan sektor industri meskipun masih menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi. Weakness atau kelemahan ini tergantung pada energi fosil dan pengadaan komponen pembangkit dan nilai impor, sehingga biaya operasional sangat berpengaruh oleh fluktuasi harga energi internasional dan nilai tukar rupiah. Lalu ada peluang atau opportunities, yaitu memperluas penggunaan energi, menarik investor asing, mengimplementasikan sistem smart grid, mendukung pergeseran menuju energi hijau. Kesempatan ini bisa meningkatkan efisiensi operasional dan sekaligus memperkuat pertahanan energi di tingkat nasional. Lalu yang terakhir, threat adalah ancaman. Ini mendapat tantangan dari lonjakan harga energi di tingkat global, penurunan nilai tukar rupiah, serta krisis geopolitik berpotensi mengganggu aliran energi dan perubahan iklim bisa berdampak pada keandalan sistem kelistrikan. Situasi ini dapat meningkatkan biaya operasi dan meningkatkan risiko adanya gangguan dalam pasokan listrik. Lalu di sini strategi manajemen strategi. Yang pertama, SO memanfaatkan jaringan listrik yang luas serta dukungan dari pemerintah untuk mempercepat inisiatif energi baru, menerapkan smart grid dan menarik investor asing dengan tujuan meningkatkan ketahanan energi nasional. Yang kedua, WO mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil impor, kemudian dengan fokus pada pengembangan energi terbaru.
mempertinggi penggunaan komponen lokal dan memanfaatkan diversitas untuk berbagai pembangkit listrik. Lalu yang ketiga, ST, mengoptimalkan sistem distribusi dan dukungan dari pemerintah demi menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan efisiensi operasional, serta bersiap menghadapi dampak dari kenaikan harga energi global dan penurunan nilai tukar rupiah. Lalu yang terakhir, kelemahan dan cara melaksanakan diversifikasi sumber energi, memperbaiki efisiensi penggunaan anggaran, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memperkuat manajemen risiko untuk menimbulkan dampak dari krisis energi global serta perubahan iklim. Lalu ada strategi internasional. Strategi ini adalah pilihan yang paling sesuai dengan PLN, harus mendapatkan teknologi, investasi, dan sumber energi dari pasar internasional sambil tetap menyesuaikan kebijakan dan situasi di Indonesia. Charles W. L. Hill menyatakan dalam karyanya International Business Competing in the Global Marketplace bahwa strategi transnasional memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk meraih efisiensi global sambil tetap tepat terhadap permintaan pasar lokal. Selain itu, strategi ini berkontribusi terhadap permintaan pasar lokal. Selain itu, strategi ini berfungsi pada pengembangan energi terbaru dan smart grid melalui kolaborasi internasional sehingga memperkuat ketahanan energi dalam negeri. Solusinya, jangka pendek, mengamankan sumber energi primer, meningkatkan efisiensi kerja pembangkit listrik, mengatur distribusi listrik secara optimal, dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pemadaman listrik. Lalu jangka panjangnya, meningkatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga terbaru, memperbanyak pembangunan komponen buatan dalam negeri, meningkatkan teknologi smart grid, serta memperluas kerjasama infrastruktur dengan mitra dari luar negeri. Lalu yang jangka panjang, meningkatkan campur energi baru, memperbarui sistem listrik nasional, mengurangi tergantungan pada energi fosil dan impor, serta membangun sistem energi yang lebih kuat dan ramah lingkungan. Teorinya ketiga, Fred R. David, Competitive Advantage Approach Concept and Cases person, Charles W. L. Hill, Michael A. Porter, International Energy World Energy Outlook. Lalu sini kasus ketiga tentang restrukturisasi organisasi Toyota Motor Corporation menghadapi disrupsi kendaraan listrik dan AI. Ini soalnya langsung saya pertanyaannya yang tentang faktor internal dan eksternal. Internal, Toyota memiliki sistem produksi di berbagai negara, kondisi keuangan baik, tenaga kerja yang terampil, serta pengalaman dalam mengembangkan teknologi baterai dan mobil listrik. Namun perusahaan harus mempercepat proses transformasi digital serta pengembangan teknologi AI. Eksternalnya, berhadapan dengan persaingan sangat ketat dari perusahaan pembuat mobil listrik seperti BYD, kemampuan teknologi yang terus meningkat, hambatan sistem pasokan yang dipengaruhi oleh isu global politik, serta naiknya permintaan mobil listrik dan aturan lingkungan semakin ketat. Analisis tantangan organisasi global yang dihadapi. Toyota perlu mempercepat pengembangan mobil listrik, menggabungkan teknologi AI dan bisnis yang meningkatkan kerjasama antar negara, serta menangani tantangan dari rantai pasok dan persaingan internasional. Lalu perbandingannya, yang produk global lebih fokus pada pembuatan produk, namun komunikasi antar negara masih kurang efektif. Area global menjaga keputusan terhadap kebutuhan pasar lokal tetapi membutuhkan biaya yang lebih besar. Fungsional global berdasarkan fungsi tetapi kurang fleksibel. Metrik global gabungan produk dari wilayah, agama, komunikasi, dan kreativitas kerja dengan baik. Lalu ini desainnya yang lebih sesuai itu yaitu desain metrik global karena bisa menggabungkan koordinasi produk dan wilayah sekaligus membantu pengembangan inovasi IF&AI. Lalu alasannya memilih itu adalah membantu percepat proses inovasi, mempermudah kerjasama antar negara, memperkuat komunikasi global, dan membuat Toyota lebih mudah beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu pendekatannya yang etnosentris kebutuhan di pusatnya Jepang, polisentris cabang memiliki kebiasaan menunjukkan pasar lokal, geosentris memanfaatkan data terbaik dari seluruh dunia. Pendekatan yang paling tepat adalah geosentris karena mendorong kerjasama internasional dan kreativitas. Rancangannya yaitu Toyota perlu membuat bagian khusus untuk kendaraan listrik dan baterai, AI dan digital, serta rantai pasok global yang memperkuat kerjasama dengan kantor daerah agar inovasi bisa lebih cepat, risiko dalam rantai pasok bisa berkurang. Terus strategisnya,
Agenda strategis yaitu memastikan target jangka panjang perusahaan tetap capai, organisasi nasional mengatur kerjasama dan hasil kerja antar tim serta karya kerja, operasional melihat seluruh proses produksi, memastikan kualitas produk serta mengatur efisiensi kerja sehari-hari. Dasar teorinya ada 6, ada Permuleter, Harvey, Garber, G.R., Duff, R.L., Hill, C.W.L., Kaplan, R.S., Norton, B.P., yang terakhir Ochi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.